warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani dengan NIM 241420089. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu menjelaskan perbedaan antara perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Jadi gini, kalau kita ngomongin perusahaan yang tidak berbadan hukum sama perusahaan berbadan hukum, perbedaan keduanya tuh cukup jelas dan penting banget buat dipahami. Apalagi kalau kita mau terjun ke dunia bisnis. Kalau perusahaan tidak berbadan hukum, itu tuh bentuk usaha yang masih bisa dibilang sederhana dan belum punya pengakuan resmi dari negara sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Nah, maksudnya perusahaan dan pemiliknya masih dianggap satu. Jadi kalau perusahaan punya utang, rugi atau terlibat masalah hukum, yang kena imbasnya langsung adalah pemiliknya. Seluruh tanggung jawab bahkan sampai ke harta pribadi bisa disita buat tutupin kewajiban perusahaan. Contohnya kayak usaha dagang, firma sama CV atau komanditer finance cap. Bentuk usaha kayak gini biasanya dipilih karena proses pendiriannya gampang, gak perlu banyak dokumen dan biaya pembentukannya juga murah. Tapi kekurangannya yaitu resikonya besar karena nggak ada pemisah antara harta pribadi sama harta perusahaan. Sementara kalau perusahaan berbadan hukum, ini udah level yang lebih resmi dan terstruktur. Perusahaan berbadan hukum udah diakui oleh negara dan punya identitas hukum sendiri. Kayak orang hukum yang bisa punya hak dan kewajiban sendiri tanpa campur tangan langsung dari pemiliknya. Jadi kalau perusahaan punya utang atau kena masalah, yang tanggung jawab itu ya si perusahaannya, bukan pemiliknya. Tanggung jawab pemilik cuma sebatas modal yang dia tanam. Contohnya kayak PT atau perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau yayasan. Bentuk kayak gini emang lebih aman buat pemilik, apalagi kalau usahanya udah gede. Karena secara hukum udah kuat dan legal. Cuma ya bikin perusahaan berbadan hukum itu gak semudah perusahaan biasa. Harus ada akte notaris, pendaftaran di instansi pemerintah, izin usaha, dan beberapa dokumen hukum lainnya. Tapi keuntungan jangka panjangnya besar karena perusahaan kayak gini punya kejelasan hukum, bisa dipercaya investor dan lebih mudah berkembang. Nah, jadi intinya perusahaan tidak berbadan hukum itu cocok buat usaha kecil yang masih awal-awal, gampang dibentuk tapi tanggung jawabnya besar buat pemiliknya. Seperti yang tadi, si pemilik itu kalau ada sesuatu masalah, jadi si pemiliknya yang rugi sampai ke harta pribadinya gitu. Sedangkan perusahaan berbadan hukum cocok buat usaha yang lebih serius dan ingin berkembang karena udah punya perlindungan hukum yang jelas. Walaupun proses pendiriannya agak ribet dan butuh biaya lebih. Kalau disimpulin secara santai, perusahaan gak berbadan hukum itu ibarat usaha rumahan yang masih modal kepercayaan. Sementara perusahaan berbadan hukum itu udah kayak bisnis profesional yang punya identitas dan perlindungan hukum sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang hukum bisnis dan apa itu hukum bisnis. Oke, jadi kalau ngomongin hukum secara simpel, hukum itu tuh kayak pedoman hidup yang dibuat ngatur perilaku manusia biar gak semaunya sendiri. Hukum itu berisi aturan dan sanksi yang harus dipatuhi semua orang supaya tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan di masyarakat. Contohnya, kalau gak ada hukum, mungkin dunia bakal kacau karena orang bisa aja ngambil hak orang lain, nyuri atau nipu karena takut kena akibatnya. Jadi fungsi hukum itu penting banget buat ngatur hubungan antara manusia, antara individu dengan negara, bahkan antara perusahaan satu dengan yang lain. Hukum juga bikin kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, biar gak nabrak hak orang lain. Terus kalau ngomongin bisnis, itu tuh kegiatan dimana orang atau kelompok ngelakuin aktivitas ekonomi buat dapetin keuntungan. Bisnis gak cuma sekedar jual beli, tapi juga nyangkut soal manajemen, strategi, produksi, promosi, dan tanggung jawab sosial. Jadi dalam dunia bisnis, orang gak cuma mikirin untung, tapi juga gimana cara ngejalaninnya dengan benar dan beretika. Misalnya, perusahaan harus mikirin kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan cara kerjanya biar gak merugikan pihak lain. Bisnis itu di dunia yang luas banget, mulai dari usaha kecil kayak jualan online sampai perusahaan besar yang punya cabang di mana-mana. Semuanya tetap punya tujuan yang sama, cari keuntungan dan kegiatan ekonomi yang teratur. Nah,
Dari dua hal itu muncul yang namanya hukum bisnis. Nah, hukum bisnis ini bisa dibilang gabungan antara hukum dan bisnis. Jadi, hukum bisnis adalah aturan-aturan yang ngatur segala kegiatan di dunia usaha atau dunia bisnis. Mulai dari pendirian perusahaan, pengelolaan modal, kerjasama, kontrak, jual beli, sampai penyelesaian sengketa kalau ada masalah antar pihak. Hukum bisnis juga melindungi para pelaku usaha biar gak ada yang disalahgunain atau dirugiin. Misalnya kalau ada dua perusahaan yang bikin kerjasama, terus salah satu pihak gak nurutin isi kontrak, hukum bisnis lah yang turun tangan buat nyelesain masalah itu secara adil. Hukum bisnis juga ngebantu menciptakan kepastian hukum, artinya semua kegiatan bisnis punya dasar aturan yang jelas. Jadi para pelaku usaha bisa kerja dengan tenang tanpa takut tiba-tiba ada aturan yang berubah seenaknya. Selain itu, hukum bisnis juga ngatur tentang perizinan usaha, hak kekayaan intelektual, perpajakan, sampai perlindungan konsumen. Semua itu diatur biar dunia bisnis bisa jalan dengan tertib, transparan, dan enggak ngerugiin pihak manapun. Jadi kalau disimpulin, hukum itu pedoman buat ngatur kehidupan manusia. Bisnis itu kegiatan ekonomi buat nyari keuntungan, dan hukum bisnis itu gabungan keduanya, aturan yang ngatur segala aktivitas bisnis biar bisa berjalan sesuai hukum, adil, dan bisa melindungi semua pihak yang terlibat. Tanpa hukum bisnis, dunia usaha bisa berantakan karena gak ada dasar yang ngatur hak dan kewajiban setiap pelaku usaha. Baiklah, cukup sekian dari saya mengenai penjelasan antara perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum, dan juga pemaparan terhadap saya yaitu tentang hukum bisnis dan apa itu hukum bisnis. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.